Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erna Yanti, NIM 220201010242, mata kuliah Ekonomi Mikro, kelas MJ 101, dosen pengampu Joko Suharyanto, SE, M, CPOD. Produk dan jasa berada pada bentuk struktur pasar. Struktur pasar adalah istilah yang digunakan dalam ekonomi untuk menggambarkan bagaimana pasar suatu produk atau jasa diatur atau beroperasi. Dalam pengertian lain, struktur pasar adalah cara menggambarkan karakteristik dan dinamika hubungan antara penjual dan pembeli dalam suatu pasar. Struktur pasar mencerminkan bagaimana perusahaan dan individu bersaing satu sama lain dalam memasarkan produk atau jasa mereka. Dilansir dari laman sumber belajar Kemendikbud, ada beberapa faktor yang menentukan struktur pasar. Pertama, jumlah atau banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar. Kedua, jenis barang yang diperjualbelikan. Jumlah perusahaan akan menentukan jumlah penjual. Semakin banyak perusahaan yang produksi produk yang sama, maka persaingan akan semakin keras. Hal tersebut akan mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas produknya semakin unggul. Dengan begitu, konsumen dapat membedakan merek dari kualitasnya. Di sisi lain, jenis barang yang dihasilkan perusahaan juga menentukan struktur pasar yang berlaku. Misalnya, barang yang dihasilkan homogen atau sama atau justru berbeda dan tidak dapat diganti dengan hasil produsen lain. Faktor lain yang mendukung struktur pasar adalah mudah tidaknya perusahaan masuk ke dalam pasar, kemampuan penjual dan pembeli dalam mempengaruhi pasar, serta informasi dan pengetahuan penjual maupun pembeli terhadap pasar yang dihadapi. Jenis-jenis struktur pasar. Pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran. Adapun contoh pasar persaingan sempurna adalah perusahaan beras, pasar buah dan sayur, pasar minyak wangi, dan lainnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah jumlah pembeli dan penjual banyak. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. Faktor produksi bebas bergerak. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Pembeli dan penjual mengetahui keadaan pasar. Produsen bebas keluar masuk pasar. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau penawaran dan permintaan. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Dikutip dari Gramedia.com, pasar persaingan sempurna tidak sempurna adalah sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan barang atau produk yang sama atau serupa. Harga yang ditawarkan oleh para penjual di pasar persaingan tidak sempurna akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu sendiri. Karena itu jenis pasar ini dianggap tidak sempurna, karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan di dalam pasar. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna adalah jumlah penjual sedikit tapi banyak pembeli. Penjual berhak menentukan harga produknya sendiri. Penjual baru akan susah untuk bersaing. Tidak ada produk pengganti. Barang yang dijual sama. Jika dilihat dari aspek pembeli, pasar persaingan tidak sempurna dikelompokkan menjadi 5, yaitu pasar monopoli, di mana adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang serta sudah memiliki kondisi keuangan yang cenderung memadai. Contoh, pasar monopoli adalah perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, dan perusahaan minyak bumi dan juga gas alam. Ciri-ciri pasar monopoli
adalah hanya ada satu penjual tunggal di pasar, produk unik tanpa subsidi langsung. Penjual memiliki kendala penuh atas harga, hambatan masuk yang tinggi bagi pesaing baru. Para MB oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang hanya terdiri dari beberapa penjual. Produk yang dihasilkan atau ditawarkan pun sama atau tidak berbeda jauh dengan produk penjual lainnya yang ada di dalam pasar oligopoli. Contoh dari pasar oligopoli adalah industri sabun, industri baja, industri rokok, industri pasta gigi, dan lainnya. Ciri-ciri dari pasar oligopoli: hanya beberapa penjual dominan yang mengendalikan mayoritas pasar. Produk bisa homogen atau berbeda-beda. Persaingan bisa kuat atau lemah tergantung pada tindakan pesaing. C. Pasar monopolistik adalah salah satu jenis pasar yang memiliki jumlah produsen dan produksi barang yang sama. Akan tetapi setiap barang yang dimiliki mempunyai perbedaan dan memiliki ciri khasnya tersendiri. Contoh dari pasar monopolistik adalah industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lainnya. Ciri-ciri monopolistik antara lain jumlah penjual cukup banyak, produk tidak homogen alias beragam dan ada perbedaan produk, mobilitas cukup tinggi, tidak ada campur tangan pemerintah, penjual memiliki sebagian kendali atas harga melalui perbedaan produk dan pemasaran. D. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual, akan tetapi jumlah pembelinya hanya satu saja. Ciri-ciri pasar monopsoni adalah sebagai berikut. Hanya ada satu pembeli tunggal di pasar. Banyak penjual yang bersaing untuk menjual kepada pembeli tunggal. Pembeli memiliki kendali atas harga. E. Pasar oligopsoni, yaitu suatu jenis pasar memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk ataupun yang jasa ditaruhkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Ciri-ciri pasar oligopsoni antara lain hanya beberapa pembeli dominan. Banyak penjual bersaing untuk menjual kepada beberapa pembeli dominan. Harga ditentukan oleh pembeli. Demikianlah penjelasan singkat mengenai apa itu struktur pasar, jenis, ciri, dan contohnya. Analisis struktur pasar adalah bagian penting dari ekonomi Indonesia dan membantu dalam pemahaman dan pengambilan keputusan terkait pasar dan bisnis. Terima kasih.